Film asal Rusia ini merupakan salah satu film terbaik yang berjudul Metro, dengan budget produksi mencapai 13 juta dolar. Menceritakan tentang kecelakaan kereta bawah tanah yang terletak di bawah sungai Moskow, yang diakibatkan oleh kebocoran hingga dinding terowongan runtuh. Hal tersebut membuat semua penumpang panik dan terjebak di dalam terowongan yang dipenuhi air. Lalu bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan salah satu petugas subway yang bernama Sergei. Saat sedang bertugas memeriksa terowongan, ia malah menemukan kebocoran pada salah satu dinding terowongan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melaporkan masalah itu kepada atasannya dan memintanya untuk segera dilakukan pengecekan. Namun atasannya tidak menanggapi serius masalah tersebut dan malah menertawakan Sergei. Sementara di terowongan, air kebocoran itu terus merembes semakin deras. Sedangkan di tempat lain, ada seorang wanita bernama Irina yang sedang asik bermesraan dengan selingkuhannya yang bernama Vlad. Pada saat itu Irina mendapat telepon dari suaminya yang bernama Andrei. Andrei sendiri berprofesi sebagai seorang dokter bedah. Akan tetapi Irina malah mengabaikan panggilan masuk dari Andrei. Setelah itu Vlad terus merayu Irina dan memintanya untuk segera menceraikan Andrei dan membawa putrinya yang bernama Kyusha. Sementara di rumah, Andrei hanya tinggal berdua dengan putrinya. Ia dengan telaten mengurus dan merawat Kyusha, meskipun Kyusha terus-menerus menanyakan di mana keberadaan sang ibu. Почему мама не звонит? Пап, ну что ты молчишь? Где мама? Да откуда я знаю, где мама? Pada pagi itu Andrei berniat mengantarkan putrinya sekolah menggunakan mobil. Namun sialnya mobil mereka terhalang mobil lain, sehingga tidak bisa keluar. Akhirnya Andrei pun memutuskan untuk naik kereta. Звони ему. Или сходи. Я не знаю, с какой. Принцесса! Sedangkan Irina sedang dalam perjalanan pulang bersama Vlad. Rencananya Vlad ingin menemui Andrei. Namun mereka telat karena Andrei dan Kyusha sudah pergi. Setelah itu Vlad memutuskan untuk langsung berangkat ke kantor. Андрей очень хорошая хирург. Ну все. Все, мне пора. Namun sialnya jalanan pada pagi itu macet parah. Karena Vlad ada urusan penting. Akhirnya ia pun meninggalkan mobilnya dan pergi ke stasiun untuk naik kereta. Di luar stasiun terlihat kakek petugas subway sedang minum alkohol di tempat umum bersama temannya yang bernama Galina. Oleh sebab itu mereka berdua pun tertangkap polisi. Namun Galina berhasil kabur dan pergi menuju kereta bawah tanah. Чернобыль, помнишь? Саня, держи! Блин, дура, что ли? Уйдет, Саня! Kemudian terlihat pula seorang pria muda bernama Denis yang terus memperhatikan salah satu penumpang wanita cantik. Mereka semua lalu masuk kereta yang sama namun berbeda gerbong. Sementara rembesan air sudah semakin parah sampai bisa membuat dinding retak. Tak lama kemudian kereta pun berangkat. Terlihat para penumpang memenuhi setiap gerbong. Denis memanfaatkan kesempatan untuk mengajak ngobrol dan menarik perhatian wanita incarannya. Akan tetapi wanita itu tidak tertarik sama sekali. Namun Denis tidak menyerah begitu saja. Sampai akhirnya ia mampu membuat wanita itu tersenyum. В 1950 году было принято решение отдать лик, она находится в неустойчивом грунте. Непосредственно рядом видна она только тогда, когда ее освещают огни встречного. И сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть ее. Singkat cerita, kereta pun memasuki area yang mengalami kebocoran. Sang masinis terkejut melihat terowongan yang kini sudah dibanjiri air. Sontak masinis pun menarik rem darurat sehingga membuat para penumpang tertarik dan saling bertabrakan. Bahkan di antaranya ada yang langsung meninggal di tempat. Setelah kereta berhenti, Andrei mendorong sekumpulan orang yang menimpanya sambil memanggil-manggil Kyusha dengan panik.
Sementara di gerbong lain, Vlad mencoba memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri. Namun karena melihat orang yang berdesak-desakan, Vlad pun memilih untuk naik ke atap kereta. Saat sedang melihat jendela, Vlad terkejut melihat suaminya Irina sedang gelisah mencari keberadaan Kyusha. Vlad pun memutuskan untuk turun membantu Andrei menyelamatkan Kyusha. Namun Andrei melarangnya, karena ia adalah ayahnya yang lebih tahu harus berbuat apa. Beruntung Kyusha pun berhasil selamat. Sedangkan para penumpang yang lain pergi melewati pinggir kereta, kecuali rombongan Andrei dan Vlad. Karena Vlad tahu bahwa berjalan di rel yang dibanjiri air sangatlah beresiko. Karena mungkin saja rel kereta masih dialiri aliran listrik. Andrei juga membantu salah satu pria bernama Michael yang mengalami patah tulang. Sementara Dennis berusaha menolong pujaan hatinya yang tertimpa barang, serta berniat mengajaknya untuk pergi. Namun ternyata wanita itu mengidap asma sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan yang ada di dalam tasnya. Namun sial tasnya hilang entah kemana. Dennis pun lalu berusaha mencari tasnya hingga berhasil menyelamatkan hidup Alice. Sementara di ruang pusat kendali, para petugas menyadari bahwa kereta dengan kode 42 telah terhenti di tengah terowongan, serta komunikasi pun terputus. Hingga salah satu petugas menyadari suatu hal bahwa tekanan pompanya berkekuatan penuh, yang artinya terowongan tersebut dipenuhi dengan air. Akhirnya kereta kedua dengan kode 17 pun akan segera diberangkatkan untuk mengecek apa yang terjadi dengan kereta 42. Sehingga tegangan listrik pun diaktifkan kembali. Namun tanpa disadari ada puluhan orang yang sedang berlari di atas rel. Sehingga mereka semua langsung meninggal tersengat arus listrik dan hanya beberapa saja yang berhasil selamat. Шевченко, ты вырубил контактный рельс? У меня аварийка горит. Kereta nomor 17 pun akhirnya kembali ke stasiun. Sedangkan Irina yang sedang bekerja belum mengetahui kecelakaan yang menimpa suami dan anaknya. Oke, kembali lagi ke rombongan Vlad. Di sana Vlad berencana untuk keluar, namun ia mengetes air di rel terlebih dahulu. Apakah air tersebut dialiri arus listrik atau tidak, dengan menjatuhkan seekor anjing. Setelah dipastikan aman, mereka semua pun berencana pergi. Sementara Dennis dan Alice yang sedang berjalan di pinggir kereta, tiba-tiba kereta bergerak sehingga mereka pun terhimpit. Sementara di stasiun, terjadi kericuhan parah karena semua orang memaksa untuk naik kereta. Beberapa saat kemudian puluhan korban yang selamat berhasil sampai ke stasiun dengan berjalan kaki. Sesampainya keluar, mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Semua media televisi dan polisi pun memenuhi area stasiun. Sementara stasiun kereta resmi ditutup sampai pemberitahuan berikutnya. Закрыть гермодвери со стороны станции Парк Культуры. Mendengar masalah ini, para petinggi pun menggelar rapat untuk mencari solusi.
Dan keputusannya adalah yang terpenting mengevakuasi para korban terlebih dahulu. По вашим оценкам, сколько у нас времени? Линия полностью будет затоплена в течение 3 минут. На застройку центрального округа. Эвакуация людей из зоны бедствия, пункт 2. Там у вас по инструкции после... Di sisi lain, Andre dan rombongannya pun sampai ke gerbong selanjutnya, yang ternyata masih ada wanita yang hidup yaitu Galina. Mereka membutuhkan ponsel agar bisa meminta pertolongan dari luar. Namun satu-satunya ponsel yang ada adalah milik Andre. Namun sayang tidak ada jaringan sama sekali. Di sisi lain rombongan Andre sudah sampai ke gerbong terakhir. Vlad lalu mendorong Michael untuk mengecek keamanan di bawah sana. Selanjutnya mereka pun berjalan kaki menyusuri banjir. Sementara Irina terus berusaha menghubungi Andre, tak lama kemudian Irina menonton berita tentang kecelakaan subway. Ia pun lantas menghubungi sekolah anaknya untuk memastikan keberadaan Kyusha. Yang ternyata Kyusha tidak sampai ke sekolah, kemungkinannya mereka terlibat kecelakaan subway. Hal itu pun tentu saja membuat Irina histeris dan langsung menuju stasiun kereta. Ир, ну подожди ты, ну... По словам Анатолия Цыганка, руководителя спасательной операции, уровень воды в тоннеле повышается. вероятность найти его на платформе. Sementara tim penyelamat ditugaskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan sedekat mungkin dan mengevakuasi orang-orang yang masih selamat. Со мной. Задача ясна? Так точно. Выполняй. Ау! Это? Tak lama kemudian muncul Dennis dan Elise yang akhirnya ikut bergabung dengan rombongan mereka. Namun tak disangka gerbong terakhir tadi berjalan menuju ke arah mereka karena terdorong oleh banjir. Dengan panik mereka berlari menghindari gerbong itu, hingga akhirnya memilih untuk masuk ke lubang yang terhubung dengan tempat pemeliharaan. Namun Michael menolak masuk lubang tersebut, sehingga akhirnya ia pun tertabrak. Di tempat lain, Irina memilih untuk berlari menuju stasiun kereta karena jalanan yang macet. Begitu sampai, ia pun langsung meminta informasi dari seorang petugas. Namun petugas itu kurang tahu informasi lengkapnya. У меня там еще дочь. Можно хоть как-то? Я уже читал, их нет в списках. Списки уточняют. Ты У меня нет Куда их информации. везли, в какую? Mereka yang selamat menemukan sebuah bunker kecil. Mereka sangat senang karena berpikir sebentar lagi akan keluar dari sana. Mereka lalu berteriak meminta pertolongan. Namun sialnya bunker kecil itu berada jauh di bawah saluran pembuangan, yang di atasnya adalah jalan raya macet yang berisik. Namun beruntung ponsel milik Andre masih berfungsi. Mereka pun bekerja sama mengangkat Dennis ke tempat yang lebih tinggi agar mendapatkan sinyal. Mereka lalu berusaha menjebol jeruji besi. Отошли. Тот болт сбить. Папа, Namun di terowongan air akan segera membanjiri seisi terowongan. Oleh karena itu Dennis mencoba naik demi mendapatkan sinyal. Akan tetapi ia tak sengaja menjatuhkan ponselnya, di mana ponsel itu adalah harapan terakhir mereka. Ну, не работает. Beruntung Galina berhasil menangkapnya, yang ternyata ia adalah seorang mantan atlet nasional. Masalah lain pun muncul, di mana penyakit asma Elise kambuh, akan tetapi ia kembali kehilangan alat bantu pernafasannya. Alat bantu nafasnya diperkirakan jatuh di pintu masuk bunker, namun sayangnya pintu itu kini sudah dipenuhi air. Dennis pun memberanikan diri mempertaruhkan nyawanya demi menemukan alat bantu pernafasan Elise. Namun Dennis tak sengaja melihat mayat hingga membuatnya kaget dan menjatuhkan senternya.
Sementara asma Eli sudah semakin parah, Andre pun menyalakan api agar Dennis bisa melihat jalan kembali. Tak lama kemudian Dennis pun berhasil kembali dan memberikan alat bantu pernafasan itu pada Elise. Setelah beberapa saat, air di sana semakin memenuhi bunker. Mereka pun hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Saat Andre mengecek ponsel, ternyata ia mendapatkan sinyal dan segera menelpon Irina. Vlad mengatakan bahwa mereka terjebak di sebuah bunker dan meminta Irina untuk segera membawa tim penyelamat. Irina pun memberitahu petugas bahwa ia mendapat telepon dari korban selamat yang kini berada di bunker. Вы сказали бункер? Бункер! Понимаете, что у меня там ребенок? Олег, сделайте хоть что-нибудь. Я вас очень прошу. Kembali ke subway, di mana gerbong yang menutup terowongan akhirnya terdorong air, sehingga mereka pun turun terbawa arus air. Setelah beberapa saat mereka pun kembali berkumpul, namun mereka kehilangan Galina. Alicia, сейчас! Галя! Галя! Домой. Sementara Irina melaporkan hal itu kepada ketua batalion yang tidak mempercayainya, karena tim penyelamat yang tadi ditugaskan tidak menemukan apapun di sana. Namun salah satu petugas yang mengetahui lokasi bunker itu mencoba meyakinkannya. Hingga akhirnya saluran air itu pun dibongkar, namun mereka tidak menemukan apapun di sana karena para korban telah pergi. Irina pun hanya bisa menangis karena menurut petugas, bunker tersebut sudah terbanjiri air, melihat kondisi dinding yang sudah basah. Делайте, подождите, я прошу вас, не надо. Они же в бункере звонили из бункера, они как-то... Там спасатели, их найдут. Sedangkan para korban kini berjalan menyusuri terowongan, sampai akhirnya mereka naik ke peron untuk beristirahat sejenak. Disinilah terjadi pertengkaran antara Andre dengan Vlad, di mana Andre sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, setelah mengetahui fakta bahwa Vlad adalah selingkuhan Irina. Mereka bertarung sampai Vlad hampir tenggelam. Вот ты достал. Да пошел. Невыгодно подыхать ты сейчас, а? И все договора подписал. Женой спишь. А я... Это нормально. Поплачет. И другого, когда последний раз прикасался. Своей работой дурацкой. Своими принципами, да? Папа, не надо! Папа! Tak disangka muncul Galina yang langsung berteriak kencang. Teriakan itu pun terdengar oleh tim penyelamat yang langsung pergi menuju sumber suara. Akhirnya tim penyelamat pun berhasil menemukan mereka yang sudah tergeletak. Namun tiba-tiba dinding terowongan pun runtuh hingga membanjiri area itu. Нас нашли! Смотрите! Нас нашли! Tim penyelamat pun menghubungi petugas stasiun agar segera menutup pintu air. Sementara di atas, Irina sudah pasrah dan pergi meninggalkan saluran air itu. Namun tanpa diduga terlihat sebuah tangan yang sedang berusaha membuka besi saluran air itu. Akhirnya satu persatu korban pun diangkat keluar dari saluran air tersebut. Kyusha pun langsung berteriak memanggil sang ibu.
Sementara Dennis dan Ailis sepertinya akan melanjutkan kisah cinta mereka. Galina juga kembali bertemu dengan kakek petugas subway. Sementara Andre sudah terlanjur kecewa pada istrinya dan memilih pergi bersama Kyusha. Sementara Vlad hanya bisa melihat dari jauh fakta bahwa Irina lebih memilih suami dan anaknya. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita dari film Metro. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.